lagi dengan Tante Kesia dalam ibadah anak online GPDI Kesamben ya. Beberapa waktu ini kita memang akan beribadah secara online. Kita tidak saling bertemu satu dengan yang lain. Kalian bisa melihat Tante Kesia lewat media sosial. Tante Kesia pun juga gak bisa bertemu dengan kalian. Tapi doa Tante Kesia, Tuhan selalu menyertai dan melindungi kalian. Ketika COVID-19 ini sudah berlalu, kita dapat bertemu kembali, berkumpul kembali untuk memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah anak. Pagi hari ini, sebelum kita menyanyi, sebelum kita memuji Tuhan, dan juga sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa ya. Kalian tutup mata kalian, lipat tangan kalian, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada saat ini, kami sehat, kami kuat, semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Tuhan melalui pujian, melalui firman-Mu, supaya kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan, supaya kami boleh diteguhkan oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, Tante Kesia dan juga kami semua anak-anak yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante Kesia mau ajak kalian nyanyi satu lagu. Mungkin lagu ini tidak terlalu familiar buat kalian, tetapi lagu ini sangat mudah sekali. Nanti Tante Kesia akan tulis kata-katanya di bawah ya, supaya kalian bisa mengikuti setiap kata demi kata dari pujian ini. Ya, silahkan mengikuti ya. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Anak-anak, lagu pujian tadi tentu kalian sudah mengingatnya ya. Kalian tentu ingat dengan satu cerita di dalam Alkitab. Dan Tante percaya kalian sudah mengerti tentang cerita tersebut. Namun tidak ada salahnya pagi hari ini kembali kita mengingat kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Kalian bisa melihat gambar yang Tante Kesia bawa. Suatu kali Tuhan Yesus dan murid-muridnya ingin beristirahat dari kerumunan orang banyak. Kemudian Tuhan berkata kepada murid-muridnya, ayo murid-murid, kita akan menyeberangi Danau Galilea atau Danau Tiberias. Kita akan menuju ke seberang, ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Kita butuh waktu untuk sejenak beristirahat. Namun kalian tentu tahu ketika di mana Tuhan Yesus berada, orang banyak pasti akan berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan ketika mereka menyeberangi Danau Galilea pun, menuju ke sebuah kota tadi, kota Betsaida, banyak orang juga mengikuti Tuhan Yesus. Ketika mereka sampai di darat, ternyata orang banyak sudah menunggu di sana. Dan Tuhan Yesus tidak tega untuk melihat itu semua. Lalu Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada banyak orang yang menanti kehadirannya. Pada hari itu juga di hadapan orang banyak Tuhan Yesus mengajar tentang banyak hal. Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan surga. Tuhan Yesus mengajar tentang banyak
peristiwa yang luar biasa. Tuhan Yesus mengajar tentang mujizat-mujizat yang luar biasa. Bagi orang banyak pada saat itu merupakan satu kesempatan yang luar biasa dapat mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika hari sudah mulai petang, Tuhan Yesus berkata kepada salah seorang muridnya yang bernama Filipus, "Filipus, tolonglah, berilah makan sekian banyak orang." Lalu Filipus menjawab Tuhan, katanya seperti ini, "Tuhan, roti seharga 200 dinar itu tidak mampu untuk bisa memberi makan sekian banyak orang. Ini banyak sekali, Tuhan." Tapi Tuhan berkata, tidak mungkin kita membiarkan mereka kelaparan. Bahkan tidak mungkin kita membiarkan mereka pulang dengan kelaparan. Tolong beri mereka makan. Wah, ternyata Tuhan Yesus tahu loh apa yang akan dia lakukan. Filipus belum tahu waktu itu, tapi Tuhan sangat mengerti. Tuhan mengerti dan Tuhan tahu apa yang akan Tuhan lakukan pada saat itu. Tidak lama setelah itu, salah seorang muridnya yang lain, saudara Simon Petrus, yang bernama Andreas, datang kepada Tuhan bersama dengan seorang anak kecil. Lalu Andreas berkata, "Tuhan, di sini ada seorang anak Tuhan yang memiliki bekal. Bekalnya adalah 5 roti dan 2 ikan kecil. Tapi apakah cukup untuk orang sebanyak ini?" Lalu Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ketika Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus mengucap syukur, "Terima kasih Bapa." Dan Tuhan Yesus menengadah ke atas, Tuhan Yesus memberkati ke 5 roti dan ke 2 ikan itu. Lalu kemudian Tuhan bilang seperti ini kepada murid-muridnya, "Tolong, biarkanlah orang banyak ini duduk berkelompok-kelompok, supaya mudah untuk bisa membagi roti-roti ini." Lalu murid-muridnya memerintahkan kepada banyak orang itu untuk duduk berkelompok-kelompok. Nah, di sana anak-anak ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Wah, banyak sekali ya. Bagaimana cara membaginya itu? Nah, murid-muridnya mulai membagi satu demi satu dan yang lain. Dan ketika semuanya sudah dibagi secara rata, mereka makan dengan kenyang. Tuhan menuliskan seperti itu. Semuanya makan dengan kenyang. Dan ketika mereka mengumpulkan sisa-sisa roti yang ada, potongan-potongan roti yang masih sisa, kalian tentu bisa menebaknya. Ada berapa bakul? Ada berapa keranjang yang masih sisa? Benar, ada 12 keranjang kumpulan roti dan ikan itu. Wah, masih berlimpah ya. Sehingga ketika mereka pulang, mereka tidak pulang dengan kelaparan. Mereka masih punya 12 keranjang yang ada di sana. Anak-anak yang baik, pagi hari ini kita tentu mendengar cerita yang sama. Tapi Tante Kesia ingin sampaikan seperti ini. Cerita tadi, ada seorang anak kecil yang membawa bekalnya. Bekalnya adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple, sesuatu yang kecil. Tapi ketika bekal 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkatinya, maka apa yang dimiliki oleh anak kecil ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalian mungkin sama dengan anak kecil ini, tapi kalian mungkin tidak memiliki 5 roti dan 2 ikan. Hal kecil yang bisa kalian lakukan ketika Tuhan memberkatinya, maka apapun yang kalian lakukan itu bisa berdampak buat banyak orang. Apa contohnya Tante Kesia? Hari-hari ini kalian harus mengikuti instruksi pemerintah kan? Yaitu tetap berada di rumah. Kalian beribadah dari rumah, kalian belajar dari rumah, kalian gak boleh keluar kemana-mana. Tidak boleh ke mall, tidak boleh ke tempat-tempat wisata, tidak boleh keluar kemana-mana, bahkan ke tempat saudara di luar kota pun kita tidak boleh. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mungkin tidak berarti. Untuk apa sih kok kita harus ada di rumah? Tapi tahukah kalian, ketika kalian mentaati pemerintah, dan ketika Tuhan memberkati apa yang kalian lakukan, maka apa yang kalian lakukan dengan tetap berada di rumah itu bisa berdampak bagi banyak orang.
Kalian bisa ikut pemerintah, kalian bisa membantu pemerintah untuk bisa memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Kalian juga sangat menolong para tenaga medis yang sedang berjuang untuk pasien-pasien COVID dengan kalian tetap berada di rumah. Hal kecil yang bisa kalian lakukan kalau diberkati oleh Tuhan, maka kalian akan memiliki dampak yang luar biasa. Kalian bisa berdampak bagi Indonesia, kalian bisa berdampak bagi dunia ini, sehingga rantai penyebaran COVID-19 bisa terhenti karena apa yang kalian lakukan. Sesuatu yang kecil ya, tapi bisa berarti, bisa berdampak besar buat Indonesia. Nah, anak-anak, kemarin ada kertas yang Tante Kesia titipkan di dalam setiap kantong plastik yang sudah dibagikan di rumah-rumah. Setelah kalian mendengar cerita ini, Tante Kesia tadi mengucapkan beberapa kata yang bisa kalian cari di dalam kotak-kotak kata ini ya, kotak-kotak huruf ini. Temukan 20 kata yang disebutkan dalam cerita yang Tante Kesia ceritakan tadi. Semua kata di sini Tante Kesia sudah sebutkan tadi, dan kalian bisa mencarinya ada 20 kata. Hal yang menarik, ketika kalian sudah selesai menemukan 20 kata yang ada, kalian kasih tanda. Boleh pakai spidol, boleh pakai pensil warna, boleh pakai stabilo, boleh pakai pensil atau pakai pulpen. Sesudah selesai, kalian foto lembaran ini dan kalian kirim ke WA-nya Tante Kesia yang sudah ada di kolom sini ya. Nah, pinjam handphone papa mama untuk bisa mengirimkan ke WA Tante Kesia dalam bentuk foto. Jawaban yang benar, jawaban yang lengkap, dan jawaban yang tercepat, ada satu pemenang yang bisa mendapatkan renungan harian Footprint seri kitab Markus. Kuis Paskah yang kemarin ada salah seorang teman kalian yang sudah bisa mendapatkannya loh, seri kitab Matius. Dan kali ini giliran kalian yang belum mendapatkan kemarin, kalian bisa berusaha. Ayo cepat dikerjakan. Namun dikerjakannya setelah kita berdoa ya. Selesai ibadah online ini dikerjakan dan kemudian dikirimkan ke Tante Kesia. Selamat bekerja dan semoga kalian yang beruntung ya. Pengumuman siapa yang beruntung mendapatkan renungan harian anak seri kitab Markus akan Tante Kesia umumkan besok malam setelah ibadah atau renungan malam di gereja. Ya, Tante Kesia akan koreksi dulu dan besok malam akan Tante Kesia umumkan. Sebelum kita akhiri, kita nyanyi lagu yang tadi dulu ya, 5 roti dan 2 ikan. Lalu kita tutup di dalam doa. Setelah kalian selesai berdoa, kalian bisa mengerjakannya masing-masing di rumah. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Yuk, kita akan akhiri ibadah online saat pagi hari ini dengan doa. Kembali kalian tutup mata dan kalian lipat tangan. Berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tante Kesia berdoa dari tempat ini, kalian berdoa dari rumah kalian masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Karena Engkau Allah yang hebat, karena Engkau Allah yang luar biasa, karena Engkau Allah yang maha tahu, dan Engkau Allah yang maha kuasa. Tuhan, sesuatu yang kecil ketika kami serahkan kepada Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan, maka menjadi sesuatu yang luar biasa, yang berdampak, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Sebagaimana cerita firman Tuhan tadi, dari 5 roti dan 2 ikan, Tuhan sanggup mengadakan mujizat untuk bisa dinikmati oleh 5.000 orang laki-laki bahkan lebih. Demikian juga dengan kehidupan kami.
Saat kami boleh melakukan sesuatu hal yang kecil, tetap berada di rumah. Namun ketika Tuhan menyertai hidup kami, maka pakai hidup kami untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi papa mama, bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi dunia, untuk bisa memutus penyebaran rantai COVID-19. Tolong kami Tuhan, pulihkan negara kami, pulihkan Indonesia, pulihkan dunia, sehingga ketika semuanya segera berlalu, maka kami dapat bertemu kembali dalam ibadah anak bersama-sama di rumah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, berkati papa mamah kami, berkati setiap apa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sampai jumpa ya anak-anak. Minggu depan kita akan ketemu lagi dalam ibadah anak online. Ceritanya apa Tante Kesia? Tapi tentunya sesuatu yang luar biasa yang bisa memberkati kalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tetap taat pada papa mama, tetap di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan kalian, jangan lupa cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye bye.